Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, saya mohon maaf teman-teman jika di video ini saya agak lemes. Ngomongnya nggak sesemangat video-video sebelumnya. Karena energi saya tuh habis, karena emosi sendiri, jengkel sendiri, marah sendiri. Saya pengen ngamuk gitu loh. Karena apa? Nah, gerombolan-gerombolan pembenci Jokowi ini, orang-orang yang mengusut ijazah Pak Jokowi ini, kelompoknya Tifa, Kurnia, Rismon, Rizal Fadila, Roy Suryo, kemarin mereka gagal mengusut ijazah Pak Jokowi. Dan sekarang tahu nggak kalian? Mereka mengusut ijazah Ibu Iriana. Yang selama ini Ibu Iriana tidak pernah berkomentar terkait dengan kasus ataupun isu yang menyasar Pak Jokowi. Kita baca dulu tweetnya ya. Dear netizen, mungkin ada yang punya info update. Ibu Iriana lulus sarjana ekonomi dan manajemen dari universitas mana saja ya. Karena info di Wikipedia kurang update. Di situ tertulis Ibu Iriana pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta tapi hanya sampai 6 semester. Kasihan beliau kalau betul sudah sarjana bahkan S2, maka Wikipedianya perlu dikoreksi. Ini dia seolah-olah membela Ibu Iriana tapi mencibir teman-teman. Nah, tweet selanjutnya, coba lihat komentar-komentar deh. Saya tanya baik-baik kok termul-termul pada menggonggong sih. Aduh. Saya tuh pengen ngamuk teman-teman. Saya tuh udah muak loh, udah enek lihat orang-orang ini. Setelah gagal di Pak Jokowi, Ibu Iriana yang disasar. Tujuan mereka sebenarnya apa sih? Tujuan mereka sebenarnya melakukan ini tuh untuk apa gitu? Ini kan tidak ada faedahnya buat bangsa dan negara kita. Wikipedia itu bisa diedit siapa saja. Kalau Anda mau edit silahkan edit. Kan bisa saja Anda edit dulu Wikipedianya, terus buat tweet itu, kan bisa saja. Kita nggak tahu. Tolonglah Pak Polisi, penjarakan aja mereka ini. Capek ngeliat kelakuan-kelakuan para gerombolan pembenci, orang-orang yang suka bikin gaduh di bangsa kita. Bebas berkeliaran, bebas membuat tweet apa aja. Bebas mengangkat isu-isu apa saja yang tidak produktif. Aduh, kesel banget teman-teman. Kepala saya sampai sakit loh, nahan emosi. Aduh, saya nggak ngerti lagi harus berbuat apa nih teman-teman. Nah, di video kali ini kita juga akan mendengarkan penjelasan dan juga pikiran-pikiran positif yang sangat luar biasa dari Ibu Irma Suryani. Sudah lama kita tidak mendengarkan pikiran positif dari Ibu Irma karena sepertinya belakangan ini beliau memang sibuk mengurusi soal tenaga kerja, kesehatan, dan lain sebagainya sebagai anggota DPR tentunya. Selain itu, kita juga akan mendengarkan penjelasan dari penasihat Polri yang beliau sampai mengatakan orang-orang ini, gerombolan-gerombolan pembenci ini, mereka ini pintar untuk menghasut masyarakat. Nah, salah satunya yang dilakukan Tifa tadi. Aduh, Ibu Irma nggak pernah loh muncul depan kamera terus ngomong tentang isu-isu ijazah Pak Jokowi. Nggak pernah loh. Kok sekarang kalian ngurusi Ibu Irma? Waduh, ini keterlaluan ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin mengomentari terkait dengan pernyataan ya dari Bareskrim Polri bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, apa kata saya? Orang-orang ini, oknum-oknum ini adalah oknum-oknum yang memaksakan kehendak. Memaksakan ya, kehendak mereka ya. adalah oknum yang tidak mentaati hukum. Mereka selalu memaksakan kehendak. Ya, orang-orang memaksakan kehendak ini sama, mohon maaf, dengan orang-orang yang dulu sering kita sebut dengan, mohon maaf, orang saya sudah nggak bisa lagi mengatakannya karena nanti dinilai berlebihan ya. Apa namanya? Adalah orang-orang yang pernah membantai jenderal-jenderal. Waduh. Siapa tuh, Bu? Di tahun 1965 gitu. Siapa tuh, Bu? Siapa itu, Bu? PKI kah? Biar saya yang sebut, Bu. PKI. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan nggak akan pernah selesai mereka ini terus-terusan melakukan pemaksaan kehendak.
mau berkuasa, mereka memaksakan kehendak, ya kan, dengan terus-terusan mengopinikan, menggiring opini, ya, melakukan apapun, hoax, fitnah dan lain sebagainya kepada pemerintah yang sah. Begitu juga terkait dengan ijazah Pak Jokowi, tidak akan berhenti sampai di sini. Penjarakan. Betul. Itu satu-satunya jalan agar mereka kapok, ya, Betul, oknum-oknum yang jahat seperti ini, ya, yang tidak mentaati aturan, yang melecehkan Indonesia sebagai negara berdaulat, meminta, ya, yang memeriksa ijazah Jokowi adalah lab forensik di Singapura agar clear dan lain sebagainya. Mikir nggak sih gitu ya, kalau Indonesia ini negara yang berdaulat gitu. Ya kalau pengen seperti itu, Anda pindah aja ke Singapura gitu. Jadi warga negara Singapura. Atau kalau nggak ke Pluto sana, ke Mars sana, pindah ke Mars sana. Kerjaan mereka ini emang bikin gaduh aja. Bener Bu, mereka ini nggak pernah akan berhenti mengusik, mengurusi, menggoyang-goyangkan keluarga Pak Jokowi. Terakhir tadi Bu, Ibu Iriana juga udah diseret-seret sama si Tipa itu. Saking keselnya mungkin dia, saking pengen dipenjaranya mungkin si Tipa ini. Penjarakan aja udah. Indonesia adalah negara berdaulat, nggak boleh diutak-atik oleh bangsa lain atau negara lain. Mikir pakai otak gitu, ya. Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Jijik ya, mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat, ya. Dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, Bos? Ya. Lewat adu domba. Kemudian ingin Indonesia ini lebih baik seperti apa? Kalau kerjaan Anda hanya selalu, ya, melontarkan ujaran kebencian, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Coba berpikir baik-baik, coba bersihkan hati. Ya, beri kesempatan pemerintah bekerja. Jangan terus-terusan bikin heboh, jangan terus-terusan bikin gaduh. Sudah tahu kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Bukannya ikut, ya, memberikan diskursus positif kepada bangsa, publik, ya, membantu pemerintah, membantu masyarakat dengan caranya sendiri misalnya. Tapi terus-terusan mengadu domba rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Betul, Bu, betul. Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Harus dipenjara. Jangan biarkan Panci mana Panci. Ya, bicara soal moral. Panci mana Panci, oi Panci. Nah, soal Panci aja nggak punya moral. Bagaimana mau bicara yang lebih besar lagi? Itu yang ingin saya sampaikan pemirsa. Luar biasa. Salam keindonesiaan. Luar biasa Ibu Irma. Tapi bener banget teman-teman kata Ibu Irma. Mereka ini kan mengaku ahli, mengaku orang paling ilmuwan, paling berpengetahuan. Ya tolonglah, buat bangsa ini gaduh, buat bangsa ini berisik dengan temuan-temuan positif, dengan temuan-temuan yang sangat luar biasa dari Anda semua. Jangan buat gaduh dengan mengusik ijazah Pak Jokowi, ijazah Bu Iriana. Ini kan tidak produktif. Hanya bikin sibuk bangsa ini dengan politik divide et impera seperti yang selalu diingatkan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Jangan sampai kita mau diadu domba. Dan sekarang bangsa kita, negara kita sedang merintis, meniti jalan untuk menjadi negara maju. Jangan sampai mereka-mereka ini adalah antek asing. Jangan sampai teman-teman yang memang ditugaskan untuk menyibukkan sesama anak bangsanya berantem gitu. Sehingga pemerintah sibuk juga mengurusi anak bangsanya yang berantem. Dan tidak ada yang memikir ke depan. Ini yang bahaya. Karena saya selalu ingat kata Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Tidak ada satupun negara maju yang ingin melihat negara berkembang ini juga maju teman-teman. Itu kehebatan memamerkan suatu pendapat. Ya. Padahal kalau menurut saya itu pamer ketidaktahuan, Pak. Pamer ketidaktahuan. Jadi sebenarnya itu istilah daripada hasil dari lapor. Lapor itu kerjanya ya itu ijazah asli
ini yang diduga palsu, dibandingkan kan gitu kan. Kemarin itu yang diuji di lapor adalah antara ijazah yang asli Pak Jokowi dengan pembandingnya itu ijazah asli-asli yang lainnya, yang temannya. Nah, kan jadi identik sama ini. Bukan ini mengatakan Pak Jokowi ini asli, bukan. Aslinya itu sudah disebutkan tadi Pak Rifai tadi ya. Dengan penelusuran dari UGM itu sudah cukup sebetulnya. Cuman kemarin itu saya hebatnya ya, Barreskrim itu artinya apa? Menandingi daripada teori-teori yang dikembangkan oleh para penggugat itu yang mengatakan saya ahli forensik, ini kok membuktikan forensik. Padahal itu kan keliru. Itu istilah identik sama asli aja dia nggak ngerti itu. Istilah identik aja mereka nggak ngerti. Ya memang teman-teman, memang Pak, orang-orang ini yang ngaku-ngaku ahli, sebenarnya mereka bukan ahli, bukan pakar. Bukan, mereka sendiri yang mengklaim dirinya itu ahli. Kita mah masyarakat nggak ada tuh yang mengakui mereka ini ahli, nggak ada sama sekali. Di lingkaran-lingkaran saya itu nggak ada yang pernah mengakui mereka ini ahli, nggak ada sama sekali Pak, nggak ada. Emang mereka ini gadungan. Dibilang itu identik belum tentu asal, nggak asal. Itu aja. Ini yang dikembangkan, ini kasihan rakyat kalau dikasih teori-teori kayak gitu. Karena yang ngomong itu pakar kan Pak, mengaku dirinya pakar, disangkanya itu pakar-pakar semuanya itu. Tapi kenyataannya dia pakar di satu tertentu, tetapi dia pakai teori apa ya, fallacy Pak ya. Teori fallacy, logika fallacy gitu kan ya. Roy Suryo ngelawak terus. Dengerin video ini kawan-kawan, ngelawak lagi dia. Akan lebih baik lagi kalau ke depan Mabes Polri itu lebih transparan, lebih kompetensi. Salah satu contoh saja, misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya, entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah. Kemudian katanya diraba. Kemudian diraba, tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, hand press gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak. Inilah orang-orang yang nggak nonton sampai full, orang-orang yang nggak nonton lengkap teman-teman. Orang-orang seperti ini nih, ngaku ahli, ngaku pakar, tapi kosong juga nih, kosong juga, panci kali isinya kan. Barreskrim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus, nyengir dia, punya sekolah nyengir penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GCLEC. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Roy Suryo, Anda lawak sekali. Lawak sekali, betul. Kok bisa Anda ajarin Puslap Polri, Pusat Laboratorium Forensik Polri, kok Anda ajarin? Kenapa? Anda ahli apa? Anda itu kan ahli telematika, Anda klaimnya kan seperti itu. Anda ahli forensika? Bukan Bang, bukan. Dia ini ahli film Blue. Sampai bisa ngajar-ngajar hapus lapor itu menjelaskan harus lebih komprehensif, ya kan? Jangan hanya diraba, dirasakan. Masa ngecek ijazah, ijazah Pak Jokowi dan skripsinya pakai perasaan? Apa maksudnya? Nggak bisa semua orang berbeda pendapatnya sama Anda, terus Anda katain. Contohnya polisi ya, bilang ijazah Pak Jokowi asli. Terus kau bilang tidak, kau bilang polisi kurang transparan, polisi menjelaskan kurang komprehensif, ya kan? Terus nanti habis ini masuk pengadilan, terus pengadilan juga berbeda, bilang ijazah Pak Jokowi asli, terus kau bilang apa? Pak Hakim ini masih hakim dunia, belum hakim akhirat. Atau kau nanti bilang apa? Ini masih hakimnya manusia, belum hakim dewa ini, dewa air, dewa angin itu, ngecek ijazah Pak Jokowi itu. Atau ini masih Indonesia, bawa ke pengadilan PBB. Ya, atau andalan mereka, ini cuma pengadilan dikendalikan oleh Jokowi. Waduh, kan begitu bahasa-bahasa mereka teman-teman. Nanti ujung-ujungnya ya pengadilan akhirat. Biar diperiksa sama profesor, dokter di sana, gitu. Aduh, capek lah kita, capek. Terus habis ijazah mau permasalahan apa lagi? Kartu KTP Pak Jokowi, kartu SIM, kartu BPJS Pak Jokowi. Akta lahir. Time zone waktu Pak Jokowi main sama cuci piring. Kartu time zone. Atau gini lah, Bapak Prabowo izin dengan segala hormat, kasihlah jabatan Pak Roy Suryo ini ya. Jadi apa? Jadi kepala pusat legalisir ijazah. Dan segala pusat legalisir segala kartu-kartu yang ada di Indonesia. Segala kartu-kartu yang ada di legalisir tinggal ke Pak Roy Suryo. Jangan sampai sekarang dilaporkan ijazah UGM, dilaporkan mungkin berhenti, kemudian nanti dilaporkan SMA,
mungkin waktu TK dilaporkan ini malah jadi situasi yang tidak menguntungkan bagi bangsa kita. Seperti tadi saya sampaikan, saat ini mari kita dukung pemerintah kita yang sedang membangun negara ini daripada membahas hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat bagi kepentingan pembangunan negara ini. Betul banget. Itu pesan yang sangat luar biasa dari Bareskrim, teman-teman ya. Dan memang ya apa yang kita bahas sekarang ya Pak Jokowi ini yang selalu digembar-gemborkan ya kubu lawan, orang-orang yang tidak senang dengan Pak Jokowi, ya itu hanya kedok. Mereka hanya ingin membuat bangsa ini gaduh, teman-teman. Yang bilang ijazah Pak Jokowi asli adalah lembaga pendidikan yang bernama Universitas Gajah Mada. Wih, luar biasa. Firdaus Wibowo. Oke. Lalu pernyataan daripada rektor universitas tinggi banget ininya. Tinggi banget jadi kena gigi gue ntar. Pendekin bisa gak? Begini. Jadi yang menyatakan dan mendukung pernyataan dari UGM, rektor UGM maupun dekan UGM ya adalah Mabes Polri, lembaga resmi yang mempunyai hak prerogatif dalam menentukan kemana arah perkara tersebut. Benar nggak? Yeah. Itu jelas nggak sih UGM sama Mabes Polri? Gue tanya sama lu. Jelas banget Bang Firdaus. Masih Responsiani para masih Roy Panci. Bareskrim lah, UGM lah. Sudah menganalisa Bang. Oh yang benar-benar kalau asli hakim yang menentukan. Bukan menentukan yang menyatakan. Hakim yang menentukan. Karena kan belum masuk ada hak polisi untuk memberhentikan satu perkara pidana. Ini sepertinya Bang Firdaus Wibowo sebagai pengacara lebih pinter kali ya daripada si pengacara TPU si Kosinudin itu yang orang HTI itu. Ya nggak sih, lebih pintar Bang Firdaus, lebih positif dalam berpikir, lebih jernih dalam menilai. Ada di P18 sehingga dia bisa mengeluarkan surat di P19 SP3. Gitu loh. Jadi hak polisi juga ada, nggak mesti melulu harus ke persidangan. Tuh putusan hakim salah. Belajar hukumnya di mana mereka? Gitu loh. Itu terlalu Singapura banget. Justru kita ini harus percaya dengan lembaga sebesar Polri. Betul. Mereka punya puslapor. Mereka punya analisa yuridis. Mereka juga dididik secara hukum. Baik hukum normatif maupun hukum khusus. Gitu loh. Jadi di sini polisi itu udah dibekali dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum. Sementara keilmuan si Rismond dengan Dr. Tifa dengan si Roy ini nggak ada seumur jagungnya dengan si Roy Panci, apalagi yang asal-asal ngotot ini. Si Roy Panci yang asal-asal ngotot ya kan. Puas banget dengan dengar Bang Firdaus ngomong begitu tadi ya. Sama gua aja Roy Panci bertiga kalau gua pur setengah dia. Kalau debat sama gua, kalau polisi kalau di pur setengah loh. Ada yang ngundang gua bilang, gua pur setengah, rombongan itu gua sendiri. Lu tau gue pur setengah, gue suruh menang dulu mereka gitu, baru gue babat selesai gitu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan hati saya itu masih sedikit sakit dan mendidih kali teman-teman ya, melihat tingkah laku orang-orang ini seperti si Tifa, apalagi yang kembali mengusik ijazah dari Ibu Iriana. Dan tadi aduh gimana ya teman-teman ya. Memang kalau seperti kata Ibu Irma, satu-satunya cara untuk memberhentikan mereka bikin gaduh, mengusik Pak Jokowi beserta keluarga, membuat narasi-narasi yang tidak produktif, membuat atau mengembangkan isu-isu yang tidak produktif, ya satu-satunya cara ya untuk membungkam mereka ini dipenjara aja sekalian teman-teman. Penjarakan, beri mereka pelajaran biar bangsa kita ini bisa fokus membangun gitu. Bisa fokus bekerja untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Bisa fokus meniti jalan gitu untuk menjadi negara maju. Kalau kita terus-terusan disibukkan dengan hal seperti ini, kapan bangsa kita ini? Tapi syukurnya teman-teman ya, lagi-lagi saya akan ngomong syukurnya pemerintah
Pak Prabowo, Mas Gibran serta jajarannya itu tidak ada yang terpengaruh, tidak ada yang sibuk ikut ngurusin kasus ijazah Pak Jokowi ini. Mereka menghormati hukum, mereka mempersilahkan Pak Jokowi serta orang-orang yang menuduh ijazah palsu ini ya ke pengadilan sekalian biar clear. Nah, tapi nanti tolong kalau pengadilan sudah mengatakan dan ketok palu kalian masuk penjara dan ijazah Pak Jokowi asli, jangan lagi kalian teriak kriminalisasi, jangan lagi teriak kalau Pak Jokowi mengendalikan hukum, jangan lagi kalian teriak kalau Prabowo masih di bawah ketiak Jokowi sehingga hukum bisa dikendalikan. No, jangan. Itu namanya kalian ahli abal-abal, kalian ahli yang berani berbuat, berani menyuarakan, tapi tidak berani mempertanggungjawabkan apa yang kalian telah lakukan gitu. Kalian sudah membuat bangsa ini gaduh, terpecah satu sama lain, sibuk ngurusin hal-hal tidak produktif, tapi ya kalian tidak mau dipenjara gitu. Kalian selalu berlindung di balik, kami kan ahli, kami akademisi, kami menjalankan tugas akademisi untuk meneliti sebuah dokumen yang diragukan. Hello, terus kalian bisa menyimpulkan itu palsu. Janganlah begitu. Pakailah kata diduga palsu atau kami sepertinya meyakini atau meragukan dokumen dari Pak Jokowi, mungkin bisa dilakukan uji forensik. Nah gitu, ahli itu ya, pakar itu hanya mengusulkan kami telah meneliti jasa Pak Jokowi dan kami sepertinya meragukan dokumen itu. Ada baiknya kalau dilakukan uji forensik untuk memastikan apakah itu asli atau palsu. Nah, itu bahasa yang paling bagus. Sedangkan kalian selama ini memframing, teriak sana sini, koar-koar sana sini, nge-tweet di X, konferensi pers di YouTube. Itu kan yang sering kalian podcast sana sini, ngomong fotonya salah, giginya salah, stempelnya salah, fontnya salah. Kan itu yang sering kalian lakukan. Kemudian kalian meyakini 1000% palsu. Nah, itu yang akan membuat kalian masuk penjara. Dan kami semua, para pendukung Pak Jokowi, akan menanti dengan riang gembira ketika kalian masuk penjara. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.